A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa di Sabtuan kita di Fastabiqul Khairat kita terus semangat belajar, semangat membuka pikiran, membuka hati dan terus-menerus untuk menggali dan tidak bosan untuk menuju kepada kesadaran yang paripurna. Dan alhamdulillah Sabtuan ini kita tetap istiqomah, yang kita mungkin bersyukur, berterima kasih, semangat mau belajar itu juga bagian dari rezeki gitu, yang senantiasa kita selalu syukuri. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabiin, pemuka agama, wali Allah, pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat ya semua, semangat pagi hari ini kita refreshment lagi, kita belajar lagi, kita menggali lagi, dan senantiasa pagi hari ini kita akan banyak berdialog. Dan hari ini mungkin topiknya nggak terlalu silabus banget gitu ya, kita topik bebas dan open to discuss. Apapun yang udah kita bahas, mari kita pertajam. Apapun yang sudah kita ketahui, mari kita bongkar lagi, kita buka lagi, kita unzip lagi, yang senantiasa menuju kepada akar-akar kesadaran. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya sebelum kita mulai ada pengumuman dulu mungkin dari Bunda Isya. Bun, silakan. Terima kasih Kang Abu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Fastabiqul Khairat dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir kembali untuk kita sama-sama belajar mengkaji lagi bersama Kang Abu untuk membuka kesadaran kita pada hari ini. Dan pada hari ini tadi sudah disampaikan sama Kang Abu, tidak ada tema. Saya hanya juga mengucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung di acara Zoom ini. Terima kasih sudah bergabung di sini, dan saya akan menyampaikan juga pengumuman seperti biasa. Sedekah melalui Fastabiqul Khairat di sini sudah terkumpul Rp10.452. Nah, ini insya Allah akan kita salurkan kepada 4 yayasan yang kita bina. Jadi Fastabiqul Khairat sendiri juga itu tidak ada yayasan, tidak mempunyai yayasan. Dan terima kasih kepada Teh DJ yang sudah memfasilitasi acara ini. Jadi acara ini itu bebas ya teman-teman, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang baru bergabung hari ini bebas, free of charge, silahkan saja, hanya tinggal duduk dan mendengarkan gitu. Tapi kalau saya umumkan sedekah ini bukan buat Kang Abu loh yang lagi senyum-senyum, bukan buat link ini juga gitu, tidak ada buat siapa-siapa, tapi betul murni asli untuk kita sedekahkan ke 4 yayasan, yaitu 4 yayasan ODGJ, Yayasan Welas Asih yang ada di sini Ibu Eka pembinanya yang rajin hadir di sini, yang membina orang-orang tua jompo yang terbuka. Ini asiknya itu bukan asiknya ya, ini uniknya yang terbuang oleh keluarganya gitu. Jadi ini ada 2 yayasan, kemudian Yayasan Anak-anak Cancer di Bandung, kemudian Welas Asih Warung Ngaprak yang dibina oleh Teh Lilis, dan ada juga di sini. Nah, itu teman-teman yang kita santunin setiap sudah terkumpul dananya, kita bagikan pada yayasan-yayasan tersebut. Jadi memang kita di sini dianjurkan, bukan dianjurkan oleh saya, dianjurkan oleh Quran gitu, dari Al-Mujadilah ayat 12. Mari kita sama-sama bersedekah sebelum kita mendengarkan kajian atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Kang Abu atau siapapun guru yang hadir di sini. Mari kita sama-sama bersedekah, dan sebetulnya sedekahnya juga tidak usah harus ke Fastabiqul Khairat, boleh di rumah, mau sendiri, mau berbagi, pokoknya sebelum melakukan ini kita sama-sama bersedekah. Tapi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melalui Fastabiqul Khairat, yang tadi saldonya sudah saya sampaikan. Saya tunggu dulu saldonya sampai agak besar, jadi nanti kita bisa sampaikannya juga lebih berarti kepada 4 yayasan tersebut. Hanya itu Kang Abu,
pengumuman dari kami. Jadi terima kasih sekali lagi untuk sedekah kebersamaannya dan kebersamaan untuk menyimak dan belajar terus di link ini. Terima kasih Kang Abu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Bunda Isya, dan sebelum kita mulai, kita hening sejenak, kita doakan ibu bapak kita, tentu saja kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah, memberikan kekuatan, keikhlasan, dan memudahkan kita di pagi hari ini untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan kesadaran, dan supaya pikirannya tidak terlalu sibuk, supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak semua, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini bersama, yang pikirannya nggak terlalu loncat ke depan atau ke belakang, yang mari kita jadikan wahana pembelajaran di Fastabiqul Khairat ini tempat parkir sebentar gitu ya, dari kesibukan kita, dari keinginan, kemauan, jadi ini jadi jangkar gitu ya. Alhamdulillah jangkar ini tiap hari Sabtu ada gitu, karena kalau nggak ada jangkarnya kita lari-lari terus gitu. Kalau nggak ada momen, nggak ada jeda. Jadi bersyukur kita punya momen jeda di wahana pembelajaran bersama ini. Jadi senantiasa beberapa saat ke depan, at least kita nggak terlalu sibuk keluar, nggak terlalu sibuk mencapai, karena di era modern dan di era yang sangat super cepat ini, hal yang sangat berarti dan sangat punya value besar itu adalah hening gitu ya, jeda gitu. Karena sekarang banyak yang susah jeda, banyak yang kompulsif, banyak yang terlalu going forward gitu ya, menggapai, mencapai, meraih, kadang ngegas terus gitu. Jadi pembelajaran kita di setiap Sabtu ini at least tempat ngerem sejenak gitu. Karena saya selalu mengulang-ulang kalimat bahwa gini, ketika kita tidak melatih untuk terus mau berpikir gitu ya, karena berpikir itu kan penting gitu ya, tetapi ada 2 poin bahwa kita berpikir atau pikiran yang menggunakan kita gitu. Orang yang malas mikir itu pasti outputnya menghakimi gitu. Jadi saking malasnya mikir tuh jadi gampang ngejudgment gitu. Makanya penting banget kita untuk merenung, penting banget untuk kita mengolah pikiran kita, melatih pikiran kita, karena ketika pikiran ini nggak dilatih, ya kembali ya, itu liar banget gitu intinya. Jadi alhamdulillah sekali lagi momen Sabtuan kita ini jangkar-jangkar kita untuk mengembalikan hadir utuh di sini saat ini, untuk hening sejenak, menjeda sejenak, melepaskan dari ketakutan, kekhawatiran, apapun itu gitu, yang senantiasa di sini pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan itu kembali sesuai dengan wadahnya gitu. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini nggak pengen terlalu banyak teoritikal yang silabus banget gitu ya, karena saya rasa udah banyak gitu, dan mungkin penyerapannya juga sangat dahsyat gitu ya. Dan mungkin ada sesuatu yang mau didiskusikan atau ditanya, dan mungkin nanti Bunda Isya yang akan memandu kali ya, yang mungkin kita lebih ke ngobrol hari ini dari topik apapun, dari apapun yang mau didiskusikan, very open to discuss. Apapun Ibu dan Bapak yang ada pertanyaan, yang ada sesuatu yang mau disampaikan atau didialogkan gitu, karena saya rasa penting gitu ya, momen dialog ini penting supaya kita juga saling bisa mengevaluasi gitu dari pembelajaran kita yang udah berapa lama nih kita tiap Sabtu gitu ya, dari udah lama lah pokoknya gitu ya, udah banyak banget episodenya.
Jadi saya balikin dulu ke Bunda Isya, mangga Bun, siapa tahu ada sesuatu yang mau dielaborasi atau didiskusikan atau di apa namanya ya kita dalami itu. Silakan. Enggak, hatur nuhun Kang Abu. Iya Imam, memang tanpa judul ya, kita tanpa tema hari ini. Memang soalnya banyak sekali kemarin yang pengen bertanya sama Kang Abu, tapi suka melalui saya. Sok sekarang tanya langsung sama Kang Abunya, biar jawabannya langsung gitu. Dan mungkin ini Kang Abu udah lama sekali sih pertanyaannya ini, tapi saya belum nyampein karena memang waktunya belum pas gitu ke Kang Abu. Jadi seberapa banyak sih, seberapa pentingkah gitu yang namanya jeda itu gitu, dan untuk pengaplikasiannya seperti apa, karena sering sekali katanya disampaikan bahwa hening itu penting dan perlu, hampir setiap guru mengajarkan itu gitu untuk jeda gitu. Tapi seberapa pentingkah, dan kalau misalnya kita dibandingkan dengan sholat, punten ya di sini teman-teman, saya bukan membandingkan sholat dengan jeda itu, tapi memang itu ada kaitannya. Nah, Kang Abu bisa mengelaborasi sedikit gitu untuk apa sih pentingnya berjeda sesaat dengan sholat itu, bagaimana hubungannya gitu. Oke, terima kasih Bun. Ini pertanyaan yang sangat esensial gitu ya. Seberapa kita penting untuk menjeda dan apa sih kaitan antara menjeda dengan sholat gitu ya. Oke, kita masuk dulu Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Saya rasa ini surat yang paling sering dibaca di dalam sholat ya. Ini surat terakhir di dalam Al-Quran. Nama suratnya aja udah An-Nas gitu, menjadikan manusia gitu. Dan saya selalu ngulang-ulang gitu ya, bahwa banyak orang yang hafal, tapi mungkin apa yang dia hafal menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau dipencet play buttonnya, baca Anas, kul a'udzubirbinnas malikin nas ilahin misalnya udah hafal gitu ya kira-kira. Tetapi poin yang paling pentingnya adalah orang yang hafal dan biasa membacakan itu belum tentu meresapi dan mendalami maknanya gitu. Oke, jadi saya mau mundur dulu nih, dari Anas dulu, nanti kita ke sholat, nanti kita ke jeda gitu. Di sini tuh udah dikasih tahu begini, Ibu dan Bapak. Jadi kita baca Anas ini di dalam konteks kesadaran gitu ya. Jadi bukan hafal. Makanya kenapa sih 3 surat terakhir ini tuh jadi favorit ya? Dan kan yang paling sering dibaca trikul ya. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ini favorite aja gitu. Nah, sekarang kita resapi ya, Ibu Bapak, kalimat-kalimatnya kita resapi. Jadi nanti kita ngerti betapa pentingnya menjeda gitu. Karena kalau nggak menjeda, kita tuh susah jadi manusia gitu intinya. Gitu ya. Kalau nggak menjeda, sekali lagi saya garis bawahi, ketika kita tidak punya momen jeda, kita tuh sulit menjadi original, sulit menjadi fitrah, sulit menjadi manusia itu sendiri gitu. Kita udah bahas ya, apa bedanya orang dan manusia gitu. Yeah. Gitu ya. Nah, yuk kita renungkan, ini kalimatnya menarik nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat awalnya aja, itu di depannya udah ada katakanlah, Bu, Pak. Jadi kalau kita renungkan, katakanlah di sini kan bukan berarti kita suruh ngomong, bukan. Bukan berarti ada ayat, diulang, diucapkan lagi, bukan gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau berbicara, struktur kalimat ini, Allah menyampaikan ke Jibril, Jibril bilang, wahai Muhammad, katakanlah gitu. Karena Nabi Muhammad nggak langsung ngomong katakanlah lagi, enggak dong gitu kan. Ada orang nyuruh ngomong, Bu, bilang A. Saya kan nggak ngomong bilang A. Enggak, saya tinggal bilang A. Gitu kira-kira. Dapat ya? Jadi kalau ada kata-kata cool, bukan diulang bahwa kita jadi cool. Tapi ya nggak apa-apa ya. Meskipun sekarang udah jadi kebiasaan, ya dibacanya jadi cool. Cool, a'udzubirobinas, it's okay gitu. Nah, sekarang kita renungkan, Ibu dan Bapak. Sesuatu yang dikatakan, itu datang dari luar diri kita atau datang dari dalam diri kita? Dari dalam udah pasti. Oke ya. Berarti kata-kata itu adalah representatif apa yang ada di dalam diri kita. Makanya saya selalu menggunakan analogi, kalau ada poci atau ada teko isinya teh, dikeluarin pasti air teh. Udah pasti aja. Karena kenapa? Yang keluar itu pasti refleksi dari yang di dalam. Maka Ibu Bapak jangan terlalu sakit hati, jangan terlalu bete. Kalau ada orang ngomong kotor ke kita, itu nggak ada urusan sama kita sebenarnya. Emang orang yang ngomong kotor pasti dalamannya juga kotor gitu.
Itu adalah refleksi gitu. Maka ucapan adalah refleksi dari apa yang ada di dalam. Dan nanti lebih dalam lagi, semua refleksi itu datang dari luka. Dan semua luka itu datang dari ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran datang karena tidak menjeda, gitu kira-kira. Tuh ya, nanti kita akan ngerti ini. Jadi nanti kita ngerti betapa pentingnya untuk hening, karena tanpa hening kita nggak tahu luka kita ada di mana gitu. Dan siapapun yang menyaksikan ini pasti punya luka lah, udah pastilah. Dalam tanda petiknya. Kita semua pasti punya luka gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa proses perjalanan hidup adalah pilihannya cuma dua. Mau nambah luka atau mau healing gitu. Karena kalau mau nambah nanti lukanya makin gede. Kalau mau healing lukanya diterima, dirawat gitu. Nah, cuman karena tidak menyadari untuk merawat, akhirnya ditambah terus gitu. Nanti kita menganggap bahwa menambah luka itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Nanti kita akan ngerti, saya kasih analogi sederhana. Oke ya, nanti kita akan ke situ. Oke. Kalimatnya begini. Jadi cool berarti saya harus mengalami dulu nih. Karena mengatakan dari sesuatu yang dialami. Jadi Ibu Bapak, burung beo ngomong syahadat, si Abu ngomong syahadat harus beda gitu ya. Burung beo bisa loh diajarin, kul a'udzu birabbin nas. Beo ngikutin, bisa. Tapi apa yang diikutin sama beo itu adalah kalimat atau itu adalah bunyinya. Maka bunyi yang tidak diisi dengan pemaknaan, bunyinya nggak punya power, Bu. Jadi Ibu Bapak jangan heran kenapa ngomong kok nggak diturut sama anaknya gitu. Karena baru bunyi, nggak ada powernya gitu. Nah pertanyaannya, apa yang membuat bunyi kita kok nggak punya power? Itu yang paling penting. Ya mungkin kalau di tahapan TK SD hafal dulu bagus lah gitu. Tapi kan sebenarnya nanti yang akan kita pahami bahwa semua struktur Quran ini adalah powernya, energinya gitu. Gitu ya. Oke. Kul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi kalimat awalnya aja berlindung, Bu. Berlindung. Berarti poin berlindung di sini ada sesuatu yang membuat kita keluar dari perlindungan Tuhan. Jadi bahasa gampangnya, Allah mau melindungi, tapi kitanya nggak mau dilindungi gitu. Karena kitanya banyak mau-mau gitu intinya. Udah ngasih jalan yang terbaik, milih jalan yang sesuai keinginan. Udah dikasih skenario terbaik, bikin skenario baru gitu. Dan it's okay ya. Pada awalnya kita akan menyadari bahwa skenario kita tuh yang paling terbaik, Bu. Tapi nanti kita akan menyadari bahwa betapapun skenario kita bagus dibikin, kok nggak kejadian ya? Nggak kejadian pertama, nggak kejadian kedua, nggak kejadian ketiga. Ini kalau tidak mengambil makna, kita akan merasa gagal, 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 dan gagal gitu. Tapi lama-lama harapannya mulai berpikir, bukan gagal sih gitu. Jangan-jangan kamunya aja yang nggak sesuai dengan skenario dasar gitu. Kan Ibu Bapak kita nggak bisa ngerubah angin ya. Tapi kita bisa merubah arah layar, Bu, Pak. Sekencang apapun angin nggak bisa kita atur gitu. Tapi arah layarnya yang bisa kita arahkan mau menuju kemana gitu. Nah jangan-jangan si arah layarnya kita nggak tahu, kita nggak ngontrol arah layar, jadi angin yang berputar kita cuma berputar-putar di gulungan-gulungan itu terus yang akhirnya nggak kemana-mana gitu kira-kira. Gitu ya, nanti kita analogikan. Oke. Malikin nas, raja manusia udah jelas ya. Ini udah kita bahas bahwa apa bedanya Malik, Ilah, dan di sini nanti kita berbicara bahwa konteksnya di sini kan kata-katanya yang pertama adalah kul a'udzu birob, rob dulu, baru Malik, baru Ilah gitu. Nah, spesifik yang kita bahas dari pertanyaan pertama ini adalah ini Bu, Pak. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, min syaril waswasil khonnas. Berarti kan Bu, Pak, ada sebuah bisikan yang tersembunyi, namanya juga bisikan gitu. Berarti kalau kita berbicara namanya bisikan, kan tempatnya dekat banget. Yang ini disebut dengan konteks yang namanya dari kejahatan setan yang biasa tersembunyi, bisikan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Allazi yuwaswisufi sudurinas. Kesini nih. Oke, sekarang kita elaborasi, Bu, Pak. Berarti kalau begitu, ada bisikan-bisikan lain, ada suara-suara lain yang membuat kita tuh jauh
dari sesuatu hal yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan gitu. Ya, saya kasih contoh sederhana begini, Bu. Pak. Bismillah ya. Jadi nanti kita akan ngerti betapa pentingnya gitu, betapa pentingnya sholat gitu. Dan sholat itu maknanya apa sih? Karena Ibu Bapak saya pernah bikin kuesioner ya. Ya mungkin juga di sini boleh dijawab masing-masing. Kalau sholat nggak diwajibkan, Ibu Bapak sholat nggak? Gitu aja pertanyaannya. Itu ya. Kalau sholat nggak disuruh, nggak diwajibkan, nggak pakai ditakutkan, nggak pakai ancaman, ngerjain nggak kira-kira? Enggak. Rata-rata ngejawabnya, kenapa sholat? Kan disuruh. Nah, ya oke. Di kelas 2+2 disuruh dulu oke lah. Ya sama lah ya, suka kadang-kadang pas bulan Ramadan aja, alhamdulillah masuk bulan Ramadan. Padahal mau nggak makan nggak minum juga nggak suka-suka amat sih gitu kira-kira. Dan kalau nggak ada disuruh nggak puasa, nggak makan nggak minum, mau nggak ngerjain gitu kira-kira. Kan itu poin pentingnya. Yang nanti kita ngerti kenapa sih semua perintah itu diawali atau basicnya agama lah misalkan. Kenapa di situ ada fearness dulu Bu, Pak. Karena fearness itu salah satu potensi untuk merubah kebiasaan gitu. Tapi kalau kita ngerjainnya pakai fearness terus, kita ngerjainnya pakai ketakutan terus, itu nggak akan merubah apa-apa gitu. Gitu ya. Kan gini Bu, Pak. Orang sholat karena disuruh, bagus, bagus. Tapi orang sholat karena nggak disuruh, itu luar biasa. Sama halnya, orang puasa di bulan Ramadan, bagus. Tapi dia masih puasa di bulan Syawal dan berikutnya, itu luar biasa gitu. Jadi kalau semua orang puasa, saya puasa, oke lah. Tapi di saat semua orang nggak puasa dan saya masih puasa, nah, itu menarik. Di saat orang nggak sholat, saya masih sholat. Nah, itu menarik. Di mana saya mengerjakan bukan karena disuruh lagi, bukan karena kewajiban lagi, tapi saya tahu bahwa, ini adalah jalan untuk menuju gitu. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak di tahapan awal ini mungkin yang penting untuk kita sedikit upgrade paradigma bahwa saya selalu ulang-ulang ini, kalau apapun dalam konteks yang disebut wajib, itu dirubah dari kata harus menjadi perlu gitu. Karena sekarang orang ninggalin sholat nggak enak bukan karena perlunya, rata-rata karena emang udah kebiasaan. Ingat ya, kebiasaan itu craving, Bu, Pak. Orang yang sudah berulang-ulang melakukan kebiasaan yang sama tiap hari dalam puluhan tahun, jam 7 udah ke kantor, jam 9 udah meeting, setengah 10 udah mulai debat, jam 11 udah mulai marah-marah, jam 1 udah mulai kesel, udah cranky, apa dan lain-lain. Itu begitu kita di jam-jam itu akan mulai cranky. Nanti jam setengah 10 tubuh tuh nagih, kok belum marah-marah sih hari ini? Kok belum ngomongin orang kok sih hari ini gitu? Meskipun kita nggak mau, tapi karena udah jadi kebiasaan, si habits ini narik terus gitu. Nah nanti kita akan ngerti bahwa habits itulah yang membuat potensi kita menjauh dari originalitas kita. Dan menjauh bahasa Arabnya adalah sayatin. Setan gitu. Berarti kalau kita berbicara siapa yang selalu membisikkan kita, siapa yang selalu membawa kita jauh, ya salah satunya adalah habits gitu. Kita udah bahas ya Ibu Bapak, ketika habits menguasai diri, dalam tanda petik, kita nggak punya kontrol terhadap diri. Udah, semuanya tanpa disadari, semuanya tanpa nalar kritis lagi, semuanya hanya jadi robot gitu, zombie gitu. Maka disebut nanti di dalam Quran tuh orang mati dalam tanda petik. Jadi di perspektif yang lebih dalam, mati itu bukan masalah tanah kusir tempat pemakaman umum, bukan. Orang yang mati kekuatan dirinya karena tertutup oleh kebiasaannya, salah satunya begitu. Maka bahasa tertutup dalam bahasa Arab disebut kafir. Jadi orang yang kafir itu orang yang kehilangan free will-nya. Karena saking kebiasaannya, Bu, Pak, datang ke restoran, menunya ada 100, milihnya nasi goreng lagi gitu, Bu, Pak, udah selesai. Gitu. Karena kenapa? Kita emang benar-benar dikuasai sama si habits itu sendiri gitu. Nah, nanti kita ngerti, rata-rata semua kegiatan ritual itu adalah breaking habits. Dan kalau ini nggak dijabarkan dan ini nggak dijelaskan, kita menjalankan ritual tuh hanya sebagai menggugurkan kewajiban, tapi nggak tahu tujuannya apa. Bu, Pak, saya pernah nanya juga loh.
Emang tujuan sholat apa? Ditanya itu aja udah diem gitu. Pokoknya wajib gitu. Kewajiban saya sebagai orang yang Islam melakukan sholat. That's good, yes. Dan kita mengerti bahwa semua ritual itu jembatan menuju titik sampai gitu. Yang bahayanya, baru nyampe jembatan udah ngerasa sampai gitu. Jadi orang hari ini bisa ngerasa soleh ketika rajin sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu itu adalah jembatan menuju titik sampai gitu kira-kira. Oke, ya. Nah, sekarang gini, Bu, Pak. Oke ya. Bun, saya elaborasi sedikit ya, agak Iya, 5-10 menit enggak. ya. Oke, supaya nanti ke pertanyaan berikutnya kita bisa lebih esensial gitu. Makasih nih, ini pertanyaan yang salah satu the most favorite pertanyaan gitu ya. Karena ketika nanti kita mengerti ini dalam keadaan yang holistik tuh, nanti kita bisa benar-benar, wah enak lah nanti ya. Bismillah ya, pelan-pelan. Oke. Saya ulangi dulu ya Ibu Bapak secara knowledge-nya gitu. Secara knowledge-nya gini. Kan kalau kita sadari, semua kita ini terlahir original, Bu, Pak, ruh. Kita tuh original. Kita kalau nggak tanpa nama, nggak tanpa jasad, kita tuh percikan yang sama. Makanya kalau kita nggak ada nama, nggak ada jasad, nggak akan saling ngejelekin. Maka nggak ada bayi yang menjelekkan bayi lainnya, nggak ada. Nggak ada bayi yang kelihatan mukanya lagi penuh dengan pikiran stres, nggak ada, Bu, Pak. Ini bayi banyak pikirannya, nggak ada, Bu, Pak. Gitu ya. Karena saat-saat itu adalah saat-saat yang belum banyak terkontaminasi oleh virus dalam tanda petik. Oke ya, saya menganalogikan ini simple aja ya, karena ini kalau dibahas satu-satu dengan pemaknaan, wah udahlah ini harus 3 semester kali, tapi kan kita mau practical way-nya, jadi kita pakai bahasa yang gampang, yang easy, nanti kita menemukan definisi-definisi, oh ini, oh itu, oh ini, oh itu gitu. Tapi kita mudahkan lah ya, karena much more easier, semakin mudah kita mengerti, semakin mudah untuk kita aplikasikan gitu. Gitu ya, karena kan outputnya aplikasi sebenarnya. Oke. Sederhana aja Ibu Bapak. Gini ya. Ruh ini adalah the original, kita sebut fitrah. Kefitrahan kita dalam tanda petik dikotori oleh virus-virus dunia. Itu aja dulu. Jadi kita semua ini sekarang banyak virusnya lah, gitu intinya. Ya, bahasa gampangnya begini. Sang ruh yang diberikan tubuh jasad sebagai kendaraan dikasih aplikasi yang disebut nafs atau jiwa, di mana aplikasi ini nanti yang akan menerima semua program-program hidup gitu. Maka kalau orang jiwanya nggak tenang, dia nggak bisa tembus ke dinding fitrahnya. Maka kenapa sih perjalanan konteks di Quran itu selalu berbicara nafs, 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 jiwa, makanya disebut nafsu gitu. Berarti kan inti dari hidup ini adalah manajemen nafsu. Bagaimana kita memanage jiwa, memanage nafs, gitu kira-kira. Karena hanya nafs yang di level, kalau dalam perspektif ini disebut mutmainah, dia yang bisa nyebrang ke fitrah. Kalau nggak mutmainah, nggak akan menuju fitrah, nggak bisa. Maka dari jiwa menuju ruh, dari jiwa yang mutmainah menuju kesadaran original, lebih jauh ya. Dari perspektif jasad menuju ke jiwa, jiwa menuju kepada ruh, inilah yang disebut perjalanan haji, gitu kira-kira. Maka ini yang disebut Baitullah, gitu. Makanya kenapa haji perlu Ramadan, perlu dalam konteks puasa. Puasa itu apa? Membuat nafs, itu dalam tanda petik ya, diam, gitu kira-kira. Karena dengan nafs yang diam, gelombang ruh ini bisa kelihatan. Ibu Bapak kalau ngelihat bayangan bulan di sungai, kalau airnya bergelombang, bayangan bulannya tuh nggak akan perfect, Bu. Betul nggak? Ketika kita ngelihat bayangan bulan di air gitu ya, let's say di depan ada sungai atau ada danau atau ada kolam gitu misalkan, kalau airnya tenang, bulan akan terproyeksi 100% bulat gitu. Nah, saya pakai bahasa sedikit ya, esensial. Ketika jiwamu tenang, dalam tanda petik, percikan Tuhan akan terproyeksi 100%. Hanya ketika jiwa tidak tenang, percikan Tuhan tidak terproyeksi 100%. Gitu. Gitu ya, Bu. Pak. Maka saya analogikan jiwa ini seperti gelombang gitu. Kalau gelombangnya ekstrim, atasnya ekstrim, bawahnya ekstrim,
Ini dia akan memiliki gelombang-gelombang yang dalam tanda petik, si yang di dalam ini tidak terproyeksi, dalam tanda petik tidak mau wujud, gitu kira-kira. Kan kita sadari ya bahwa kita ini adalah ruh yang diberi kemasan jasad gitu. Berarti originalitas kita tuh tidak akan terpancar ketika jiwanya nggak tenang. Jadi kalau saya mau balikin ibu bapak gini. Nah, mulai kelihatan nih orang aslinya ketika dalam keadaan susah. Jadi pemarah, jadi pembenci. Justru kebalik. Itu tuh diri palsunya. Karena diri asli kita, sifat ruh dan alamiah kita, nomor satu, Bu, Pak. You are happiness itself. Dirimu tuh kebahagiaan, gitu. Justru kalau lagi marah, lagi benci, lagi bad mood, lagi iri, lagi dengki, itu lagi palsu banget, lagi pakai topeng. Cuman sayangnya, karena topengnya sering dipakai, jadi ngerasa bahwa itu aku, gitu. Cuman ketika topeng benci dipakai tiap hari, bahwa aku adalah pembenci. Enggak. Itu semua adalah gelombang-gelombang jiwa, gitu. Maka to be simple ya, ibu bapak, untuk sederhana aja. Kapan sih kita jadi diri sejati? Once itu lagi happy, peace, dan penuh dengan kasih sayang. Selesai. 3 statement ini yang memudahkan lah gitu. Once full of compassion. Once full of peace. Makanya nanti sholat itu akhirnya salam kanan dan salam kiri gitu, Bu. Pak. Jadi nanti kita ngerti ya, maaf banget nih. Orang yang sukses sholatnya, itu orang yang keberadaan dirinya bisa mendamaikan kanan dan kiri gitu. Sekarang ibu bapak kalau mau ngecek sholatnya sukses atau enggak, lihat di antara kerumunan orang accept saya atau enggak gitu. Tuh jangan-jangan orangnya ngejauhin terus gitu karena nggak nyaman dengan keberadaan kita. Karena mungkin vibrasi ketika kita datang, vibrasinya jadi nggak enak dalam tanda petik. Berarti kan ketika ada kata-kata assalamualaikum, ini kan bukan ciri gitu ya, oh Islam banget nih, kalau mau ngapa-ngapain secara Islam, Assalamualaikum. Bukan. I come with peace. Saya datang dengan peace, dengan damai. Dijawab, waalaikumsalam. Saya juga datang dengan, membalasnya dengan kedamaian. Maka ketika kedamaian ketemu kedamaian, berarti original ketemu original. Kalau original ketemu original, pembicaraannya nggak mungkin ngomongin kejelekan orang, Bu, Pak. Kan aneh ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahu nggak? Jadi ngomongin orang ya. Jadi assalamualaikumnya kebiasaan aja gitu loh, Bu. Kedamaian ini cuma jadi sesuatu hal yang gimana ya? Sesuatu hal yang hanya benar-benar kebiasaan gitu. Oke ya. Sampai sini saya rasa oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Berarti gelombang rohani kita tertutup dengan dahsyat ekstrimnya gelombang jiwa. Udah gitu aja sederhananya. Saya ulang ya. Gelombang rohani kita tertutup dengan ekstrimnya gelombang jiwa nih. Yang pakai warna lain deh supaya gampang ya. Nah, nih. Wah, ini gelombang jiwa nih. Ibu Bapak kalau bisa ngecek gelombang jiwanya masing-masing, oh nah ini kayak ombak gitu, Bu, Pak. Nanti tergantung dilatihnya. Gitu ya, tergantung kita melatih si gelombang jiwa ini. Oke. Singkat cerita ya. Salah satu gelombang yang akan memengaruhi jiwa. Ini kayak 2 mata koin nih, kayak 2 mata pisau. Yang satu sangat bermanfaat, tapi yang satu sangat membahayakan. Itulah yang disebut dengan yang namanya pikiran. Dah. Tanpa sadar, Bu, Pak, kita terlalu melekat kepada pikiran, sehingga kita menyadari bahwa kita adalah pikiranku. Aku adalah pikiranku. Kan ini nggak pernah berhenti untuk ngebisikin. Gini, gitu. Gini, gitu. Gini, gitu. Nggak mau diam. Dan naturalnya pikiran, masa depan, future. Masa lalu, past. Pikiran tuh paling takut ya saya sebut pakai kata takut. Pikiran paling takut kalau dibawa ke saat ini, Bu.
Makanya ibu bapak mau khusyuk, mau meditasi, pikiran craving. Kok nggak mikir sih? Nah, jadi susah tuh orang meditasi. Dia di bawah hening tuh takut, Bu. Pak. Makanya kalau orang mau masuk ke dalam state of meditate, awal-awal itu merasa ketakutan dalam tanda petik. Kenapa? Pikiran tuh nggak suka. Dibawa ke saat ini tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa ya. Nggak biasa maksudnya. Dan nanti kita mengerti, supaya simpel aja. Melatih pikiran untuk hadir di saat sekarang, now, here, di sini, saat ini, dalam perspektif sholat disebut khusyuk. Nah, gitu kira-kira. Pertanyaan. Kalau ibu bapak pikirannya di sekarang, di saat ini, masalah tuh nggak ada. Ketakutan tuh nggak ada. Khawatir tuh nggak ada. Karena tidak ada masalah di saat ini. Yang tadi pagi ribut, yang punya masalah 5 tahun, 10 tahun, apa per detik ini ketika kita fokus di sini, itu semua fade away. Dah. Berarti pertanyaannya adalah ketika saya hadir utuh di sini sekarang saat ini, disitulah gerbang untuk masuk menuju kepada pintu di sini. Jadi ibu bapak maaf ya, ini saya mau menganalogikan sederhana aja. Kadang suka lupa, Bu, Pak. Saya dapat hadiah nih, ini. Begitu saya dapat hadiah, ibu bapak dapat hadiah aja. Anggap hadiah yang ibu bapak suka. Emas 100 gram gitu misalnya. Dapat nih satu-satu. Begitu nerima, happy nggak, Bu, Pak? Happy. Pertanyaannya. Happy-nya tuh di emasnya atau di dalamnya? Di dalam. Nggak ngaruh ini sebenarnya. Mau dapat apa, perasaannya itu nggak pernah di luar diri kita. Tapi selalu di dalam. Oke ya. Berarti pertanyaan saya mau bersyukur, itu nggak perlu nunggu datang emas dulu gitu, Bu. Nggak perlu nunggu dulu datang ini, datang itu, datang ini, datang itu. Karena state of gratitude, level kebersyukuran, itu nggak ada potensi konflik, nggak ada potensi efek dari faktor eksternal. Karena itu semua ada di dalam diri kita. Cuman kebanyakan, dia nunggu dapat, baru happy. Nunggu menggapai, mencapai, meraih, baru happy. Makanya pertanyaannya, why wait? Kenapa nunggu sih? Gitu. Kenapa sih nggak dibalik? Udah bersyukur dulu deh. Nanti juga nemu. Ya bahasa yang sering diumum gini ya, sedekahlah kamu agar kaya. Atau kaya lah dengan bersedekah gitu. Jadi mindsetnya nunggu kaya, baru sedekah gitu. Kenapa belum sedekah? Belum kaya gitu. Ya jadi nggak sedekah-sedekah dong gitu kira-kira. Betul nggak, Bu, Pak? Berarti pertanyaannya, saya bahagia, saya bete, saya enggak, tidak ada faktor eksternal. Setuju nggak? Iya dong. Tapi kita jadi kebiasaan, jadi craving. Nunggu dulu sesuatu yang disukai, baru ngerasa bersyukur. Jadi baper itu kebiasaan ya. Jadi baper itu karena dibiasakan dengan mindset bahwa saya dapat dulu baru bersyukur. Pertanyaannya ibu bapak maaf ya, maaf banget. Bisa nggak lagi kondisi ketemu orang yang menyebalkan, semenyebalkan apapun, saya tetap bahagia? Bisa nggak kira-kira? Bisa banget kalau dilatih. Tapi karena nggak mau latihan. Karena ada satu divisi perasaan, pikiran, konsep, di mana udah keinstal ke dalam diri kita, hidup penuh keadilan bahwa orang yang menyakiti harus disakiti, gitu. Ibu Bapak kemarin salah satu petarung dunia tuh di ending speech-nya keren banget, ada kalimat gini. Temennya itu bunuh diri, Bu, Pak. Bunuh diri. Karena ternyata sebelum bunuh diri, dia banyak mencurahkan tulisan-tulisan tentang banyak berat beban di dalam dirinya gitu. Temennya tuh laki-laki, oh maco lah gitu ya, wah gitu.
Yang dimana dia punya mindset bahwa laki-laki tidak boleh menangis, Bu. Pak. Itu mindset tuh di sini. Laki-laki tuh nggak boleh nangis. Jantan tuh nggak boleh nangis. Perkasa tuh nggak boleh nangis. Sehingga dengan mindset itu, dia menelan semua keberatan-keberatan hidupnya yang akhirnya bunuh diri gitu. Terus yang orang ini bilang, please speak to your friend, dia bilang. Hapus semua stigma-stigma, hapus semua konsep-konsep bahwa laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki nggak boleh cerita, laki-laki nggak boleh curhat, dan seterusnya. Yang akhirnya dia mengatakan bahwa ini keren banget, bahwa konsepnya begini. Bahwa stigma lama itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak berkembang gitu. Nah, dalam artian di sini saya ulang lagi nih analoginya. Dapat sesuatu ini mau disyukuri atau tidak disyukuri bukan apa-apanya, Bu, Pak, bukan. Tapi ingat, pikiran ini punya value nih. Maka dapat 5.000 sama dapat 100.000, Bu, Pak. Kalau masuk lewat di sini, ini bisa beda rasa bersyukurnya nih. Padahal konteks mau dapat berapapun, syukur seutuhnya tuh tidak dipengaruhi oleh apa yang datang gitu. Sampai sini oke dulu ya, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak, dalam kondisi apapun kita bisa memilih untuk bersyukur. Dengan cara apapun, dengan kondisi bagaimanapun, kita bisa memilih untuk ada di state bahagia. Kebahagiaan tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Dan sorry to say, faktor eksternal gak pernah punya kekuatan apapun tanpa reaksi dan respon kita. Semua tergantung respon kita. Mau yang ngejelekin segimanapun, Bu, Pak, kitanya nggak ngerespon, mati gaya dia. Mau yang merendahkan gimana, kitanya nggak ngerespon, nggak ngaruh. Itulah kenapa Ibrahim disebut kuat dibakar api, gitu, Bu, Pak. Ini mumpung mau Ibrahim sama Ismail bentar lagi ceritanya pasti ramai nih tentang kurban. Ibrahim mau dibakar, dikomporin, mau dijelekin, dia tetap stay cool di dalam. Kenapa? Responnya bagus, Bu, Pak. Jadi pertanyaan besarnya, apa yang kita respon nih? Karena apa yang kita respon akan menjadi kebiasaan gitu. Yang kedua, ya Ibu Bapak ini tolong renungin baik-baik. Ada orang datang nyebelin, Bu, Pak. Ya, nyebelin. Begitu kita ngelihat orang nyebelin, sakit hati, kesel. Saya tanya, keselnya di orangnya atau di dalam? Di dalam. Oke? Berarti ketika ada orang menyebalkan terus saya kesel, kadang-kadang skip tuh. Langsung, gara-gara dia, aku jadi kesel. Oke ya? Nah, sekarang renungkan. Kekesalan, kebencian, semua pasti datang dari luka di dalam, Bu, Pak. Kalau Ibu Bapak nggak punya luka, Ibu Bapak nggak akan kesal aja. Oke? Maka ada potensi orang yang menyenangkan, ada potensi orang yang menyebalkan. Orang yang menyenangkan itu cuman nggak lagi nyentuh luka kita aja. Tapi orang yang menyebalkan itu lagi nyentuh luka kita. Oke ya? Saya kasih analogi. Kalau saya punya luka di jidat, Bu, Pak, di sini nih lukanya. Yang disentuh pipi, saya nggak akan jerit-jerit, Bu, Pak. Disentuh dagu, nggak akan jerit-jerit. Disentuh hidung, nggak akan jerit-jerit. Tapi kalau ada yang nyentuh jidat saya, debuak, langsung saya akan menjerit. Kenapa? Sakit banget. Betul nggak? Karena lukanya tersentuh. Berarti ketika luka tersentuh dan saya merasa sakit, nomor satu, sadarilah kamu punya luka di jidat. Jadi Ibu Bapak, kalau ada orang menyebalkan buat kita sakit hati, dia cuma lagi nunjukin di situ kamu masih punya luka. Dan kalau itu tidak dirawat dan kalau itu tidak disembuhkan, kamu nggak akan pernah sembuh dari luka itu. Pertanyaan, berarti orang yang nyebelin ini, petunjuk yang mau menunjuki kita lagi ada luka di mana nggak, Bu, Pak? Iya dong.
Kira-kira kalau dia nunjukin luka kita ada di mana yang mungkin kita nggak sadar, berarti dia lagi mau menunjukkan sebuah pesan, sebuah message, sebuah petunjuk. Kira-kira ke orang ini harus berterima kasih atau harus menjelekan, Bu? Nah, gitu. Nah, ini yang tadi saya maksud, Bu. Saking orang sekarang malas mikir, jadi langsung judgement gitu. Mikir tuh susah. Mikir tuh susah, Bu, kalau nggak dilatih. Saking susahnya judgement aja. Kebayang nggak? Sekarang kita merubah perspektif, merubah paradigma. Ketika ada orang atau situasi yang kita nggak suka, di situ kita punya momen hening dulu. Oke, saya kok sakit hati ya? Berarti masih ada luka nih di bagian itu. Yang si orang ini datang, nunjukin bahwa tuh luka ada di situ. Maka good friend is a healer, gitu ya. Ini bahasa statement bahwa teman baik itu adalah yang menunjukkan tentang kesembuhan gitu, dalam tanda petik ya. Once kita menyadari ini, Bu, at least akan menurunkan titik konflik gitu. Supaya kita sadar, jadi kalau orang banyak baper, Bu, banyak sakit hati, udah pasti lukanya banyak aja. Udah pasti aja. Dan luka satu terhadap luka yang lain, dia nggak akan bisa berubah stage kalau dia belum menerima lukanya. Nggak bisa. Kebayang lukanya makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Perspektif ini, kalau pakai bahasa yang sering kita dengar, itu yang disebut dosa, Bu. Dosa tuh nambah luka. Jangan gitu, nanti dosa. Iya, oke. Jangan mikir nanti, jangan. Dosanya itu membuat luka kita semakin besar, 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 besar. Semakin besar, semakin sensitif. Kalau saya asalnya satu titik sakit, yang kesentuh titik itu oke. Tapi udah segini sakit, kesentuh di sini juga jadi sakit gitu. Jadi sensitif. Oke ya, Ibu Bapak ya. Jadi pelajaran, nggak tahu jadi ngomong ke sini ya, gini. Pelajarannya adalah sebelum kita masuk ke hening, mari kita mulai sadari bahwa tidak ada apapun selain di dalam diri kita gitu. Semuanya inside, bukan faktor eksternal, bukan. Maka kembali gitu ke dalam. Nah, Ibu Bapak, yang bisa membawa kita kembali ke dalam, jangkar, dalam tanda petik, bagaimana kita kembali masuk lagi ke dalam, itu adalah ruang hening gitu. Oke, saya analogikan ya. Saya jawab, habis itu kita perdalam lagi. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang direspon. Dikit lagi ya, dikit lagi. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Dapat ya? Aman ya? Oke, ini ada respon. Sebentar, ini gimana ya? Wait. Kita kesal, sebel, benci karena kitalah yang membiarkan mereka melukai perasaan kita. That's it. Betul banget. Betul banget. Berarti nanti kita ngerti, Bu, Pak, kita tuh pertahanan kesadarannya lost gitu. Kita membiarkan bagaimana faktor eksternal untuk mendiktate kita. Sama kayak Ibu Bapak kalau lagi nonton film di bioskop, film itu 100% mendiktate kita. Filmnya happy, ikut senyum. Filmnya sedih, ikut sedih. Filmnya tegang, ikut tegang. Kita terdikte 100% waktu kita nonton film gitu. Nah sekarang gimana caranya si power itu kita ambil ulang supaya kita tidak terdikte oleh faktor eksternal. Kenapa? Ibu Bapak, sekuat apapun kita nggak mungkin merubah faktor eksternal, nggak bisa. Jadi daripada wasting time untuk ngebuat orang supaya baik sama kita, supaya cocok sama kita, wasting time. Itulah kenapa nggak ada yang ideal dalam hidup gitu. Karena hidup ini adalah dinamis gitu kira-kira. Oke, nah sekarang gini. Dapat ya? Bismillah ya. Oke. Ulang ya, dikit lagi aja. Supaya kita bisa mulai. Gini, sholat paham, kesadaran, dan sholat raga, itu outputnya pasti beda, Bu. Jadi mulai ditanyain aja gitu bahwa, gini, sholat itu kayak nge-charge, Bu. Jadi kalau setiap hari di-charge tapi baterainya nggak 100%, gimana dong? Gitu ya, makanya kenapa diulang-ulang, recharge lagi gitu. Itu ya, maka nanti kita akan mengerti the best way lah, gitu ya, supaya memaknai ini dalam kondisi yang holistik gitu. Saya ulang sedikit lagi. Jasad,
jiwa yang penuh gelombang ruh. Jiwa yang penuh gelombang itu tidak akan mempersilahkan kita untuk menuju kepada kesadaran rohani, which is happiness, love, compassion, peace gitu. Itu ada di sini. Makanya derajat jiwa udah pernah kita bahas ya, dari 1 sampai 7 gitu Bu, Pak. Dari amarah sampai kamilah gitu. Maka thresholdnya di mana? Ya ayuhan nafsul mutmainah. Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tuh at least udah mulai bisa kebuka pintunya lah segini gitu. Pertanyaan. Melatih jiwa itu adalah melatih seperti melatih dalam tanda petik hewan buas, Bu. Ibu Bapak ketemu singa di hutan sama ketemu singa di sirkus, beda feelingnya, Bu. So, ketemu singa di hutan, ya deg-degan pasti. Tapi ketemu singa di sirkus, happy, lucu gitu. Karena kenapa? Dia udah terlatih. Jadi nanti kita mengerti ada sesuatu yang buas di dalam diri kita yang perlu dijinakan gitu, Bu, Pak. Gitu ya kira-kira. Nah, berarti kan proses penjinakan ini gimana caranya? Ritual. Pengulangan. Karena yang membuat buas adalah pengulangan juga, gitu. Kan saya udah selalu ulang-ulang ya. Aku tuh orangnya pemarah. Enggak, emang tiap hari latihan marah. Jadi nanti ibu bapak tinggal direnungkan aja tiap hari yang dikasih makannya yang buas atau yang jinak gitu kira-kira. Kalau yang dikasih makannya yang buas terus, maka makin membuas gitu kira-kira. Ya, singkat cerita. Ada 2 hal yang paling esensial. 1, pikiran. 2, perasaan. Pikiran dan perasaan ini yang membuat gelombang jiwa gitu benar-benar ekstrim, Bu. Pertanyaan. Terus supaya gelombangnya ini nggak terlalu ekstrim, gimana caranya? Less thinking. Let it go. Nggak ada lagi. Karena pikiran nggak bisa dinolkan, nggak bisa. Jadi kalau hilangkan pikiran, nggak mungkin. Yang ada, dayanya diturunin, wattnya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat. Less thinking. Kenapa? In every thinking, dalam semua pemikiran, itu ada konsep, Bu. Pak. Dan setiap konsep ini dinamis, gitu masalahnya. Nah, pikiran tuh nggak suka yang dinamis. Makanya dia pengennya kepastian yang akan datang. Pastinya gimana? Padahal hidup selalu menghadapi sesuatu yang nggak pasti. Uncertainty gitu. Jadi kalau sekarang kita tidak berdamai dengan uncertainty, makanya jadi future terus pikirannya. Nanti gimana? Atau di dulu terus gitu. Nah, maksud dari hening, Bu, Pak. Turunkan kekuatan dalam tanda petik ya. Si pikiran ini supaya dia tidak terlalu mendominasi gitu. Makanya salah satu untuk bagaimana menjinakkan pikiran, kita melepaskan beban-beban energi negatif dari jasad dulu. Karena we are what we eat, balik lagi ya, apa yang kita makan tuh jadi diri kita. Makanya ada puasa di situ. Sok atuh yang biasanya makan banyak dikurangi. Makin banyak makan, makin banyak emosi gitu. Makin banyak makan, makin banyak tidur, makin banyak nggak bangun gitu. Berarti kan faktor fisik berpengaruh di sini. Makanya antara makanan, minuman, kesehatan mental, itu pasti relate, Bu. Pasti relate. Gitu. Nah, itulah kenapa kalau dalam perspektif sholat, kita disuruh wudhu, gitu, Bu. At least menetralkan dulu ketemu air atau tanah, gitu kira-kira. Kita udah bahas ya, jadi nggak terlalu panjang nih di sini. Supaya at least vibrasinya tuh turun gitu, negatifnya. Makanya ibu bapak kalau ngomongin khusyuk, 50% khusyuknya sholat ada di wudhu. Kalau wudhunya aja nggak khusyuk, sholatnya pasti nggak khusyuk. Udah pasti.
Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya begini. Supaya kita tidak terdikotomi nih. Supaya kita nggak ada sekat gitu ya. Coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Ini penting untuk kita renungkan nih. 20 ayat 14 ya. 20 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya begini. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Berarti dia mau berbicara, kalau kembali kepada percikan tadi, aku di percikan itu loh ya, gitu. Kita pakai bahasa gampang ya. Kalau mau ketemu aku, temui percikan itu. Percikannya ada di mana? Di dalam dirimu. Maka aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, gitu. Nah, hari ini banyak orang yang nggak berhasil bertemu dengan aku, karena kenapa? Gelombangnya ekstrim, Bu. Akhirnya dia nyari dalam bentuk fisikal, nyari yang jauh tempatnya. Ke sini, ke sana, ke sini. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan. Dan at the end, begitu orang yang udah nyari ribuan kilometer, baru dia sadar, ketemu Tuhan nggak perlu keluar kamar ternyata, gitu. Karena ternyata sekatnya bukan di wilayah geografis, tapi sekatnya di wilayah jiwanya, gitu. Ibu bapak lagi ada di tempat yang sangat enak banget, di nature banget, tapi jiwanya penuh dengan kebencian, nggak akan happy kok. Di tempat keramaian, tetap sepi kok, gitu. Berarti ada dinding yang lepas dari letak geografis. Maka Tuhan tidak terletak pada geografis. Surga tidak terletak pada geografis, gitu Bu, Pak. Bukan placement, bukan. Tapi gelombang jiwamu ada di vibrasi yang mana, gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, ulangi ya. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pertanyaan, Bu, Pak. Pertanyaan ya. Sekarang yang kita ingat apa sih, gitu. Kan sekarang ada tanya, ingat Allah tuh gimana sih, gitu. Ya oke lah. Kan juga syarat mutlak mengingat ketemu dulu ya. Makanya syahadat dulu baru sholat, gitu. Terus sekarang yang nomor satu tuh kadang-kadang jadi agak nggak terlalu penting gitu Bu, Pak. Yang ditanyain ke anaknya, nah udah sholat belum? Jarang loh orang tua yang nanya, nah hari ini udah memperbaharui syahadat belum? Gitu. Oh jarang lah. Karena dianggap sekali syahadat seumur hidup beres gitu kira-kira. Ya nggak apa-apa sih. Dalam wilayah teologis, dalam wilayah syariat, oke. Tapi kan itu sesuatu hal yang perlu dielaborasi gitu. Betapa pentingnya syahadat, kenapa dijadiin nomor satu gitu. Kan bersaksi. Kita bahas ya kemarin. Aku bersaksi bukan aku menilai loh, Bu, Pak. Sekarang tuh banyak yang menilai langsung tanpa menyaksikan dulu gitu. Banyak yang listen to reply. Dengar sih, tapi langsung balas gitu. Bukan listen to understand gitu. Makanya conversation nggak jadi solusi. Kenapa? Yang satu punya argumen sih, benar salah. Udah gitu dengerinnya nggak 100% lagi. Sambil main WA gitu misalnya. Sambil gitu ke sini. Jadi banyak, gitu Bu Pak. Ini di meeting nih banyak banget ketidakefektifan dalam menjadikan kita mendengar 100% tuh common gitu. Karena kenapa? Kita teradiksi oleh distraction. Kita terbiasa oleh distraksi-distraksi yang udah aja. Kan saya sering kasih analogi ya. Mau ngemail, rencananya ngemail jam 7 nih. Begitu buka aplikasi email, pop up WhatsApp grup, saya pencet dulu. Habis itu di grup ngobrol, sharing sana, pop up Instagram, pop up. Jam 8 baru sadar, oh iya tadi mau ngemail ya. Coba gimana Bu, Pak? So ketika kita sangat terdistraksi, kita ini menjadi ahli terdistraksi. Udah pasti nggak bisa khusyuk aja. Nah, Ibu Bapak, to be simple ya. To be simple. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, dalam dunia yang penuh dengan shortcut, dalam dunia yang penuh dengan cepat, sekarang tuh more faster gitu. Gimana caranya sekarang mencet makanan langsung datang gitu Bu? Gitu. Ada bagusnya sih. Tapi Ibu Bapak, ketika kita more faster, kita kehilangan momen untuk menikmati prosesnya, Bu. Kita kekurangan
untuk bisa mencintai prosesnya. Kenapa? Karena kita mau getting faster, lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kan gitu ya motonya. Terus pertanyaannya, apakah lebih cepat, lebih baik? Belum tentu juga sih. Karena dalam hukum semesta, bertumbuh itu perlu waktu gitu. Ada waktu tumbuhnya. Nah, Ibu Bapak, singkat cerita ya, supaya kita memahami ini secara luas gitu. Kita pakai bahasa universal aja dulu. Kita perlu istirahat sejenak dalam semua kesibukan-kesibukan gelombang ini, Bu. Istirahat, resting. Hari ini banyak orang yang tidur tapi nggak istirahat, Bu. Tidurnya aja penuh sama pikiran. Bangun paginya aja udah langsung reminding problem hari kemarinnya. Dia langsung meng-on-kan dalam automatization, otomatik untuk melakukan hal yang sama, pikiran yang sama, tapi berharap hasilnya beda, kan nggak mungkin, gitu kira-kira. So we need resting, Bu. Kita perlu istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari pikiran. Istirahat dari perasaan. Istirahat dari emosi. Istirahat dari memori. Just resting. Ibu Bapak pernah mengalami dan merasakan gak sih, kayaknya saya perlu istirahat deh, gitu. Kayaknya saya perlu istirahat banget. Meskipun dari kecapean jasad udah pasti kerasa. Dari kelelahan jiwa udah pasti kerasa gitu. Dan Ibu Bapak sadari atau tidak, kita tahu kok itu harus dilakukan, tapi kitanya nggak mau. Kita tahu kok harus gitu, tahu Bu, Pak, tapi nggak mau aja. Kenapa? Karena terkekang oleh habits gitu. Alih-alih A, alih-alih B, mau gimana, lupa. Kita tidak mengikuti alamiahnya apa yang diajak oleh diri kita gitu. Nah, Ibu dan Bapak, kalau tadi sholat untuk mengingat Allah, kita mudahkan bahwa sholat adalah beristirahat sejenak dari gelombang jiwa yang ekstrim agar pancaran ruhaninya terpancar 100% terhadap diri kita. Yang akhirnya resting inilah yang kita sebut dengan yang namanya jeda, Bu. Jadi kalau kita mulai renungkan, kenapa di hari 5 zuhur, asar, maghrib, isya, ini kan titik-titik disuruh resting sebenarnya. Pertanyaan. Jadi ketika kita sholat, kita lagi menjeda dengan pikiran nggak? Iya. Menjeda kan harus masuk ke dalam meditatif. Iya. Dan karena sekarang gara-gara istilah, enggak kok. Sholat-sholat, meditasi-meditasi. Ya nggak apa-apa. Kalau baru tahu cuman kulitnya pasti beda. Antara banana sama pisang gitu, Bu. Berantem. Tapi kalau tahu udah rasanya, mau banana kek, mau pisang kek, mau cau kek, ya udah, itu rasanya. Mau meditasi, mau sholat, mau hening, mau tafakur, mau yoga, apapun penamaannya. Intinya adalah istirahatkan jiwamu dari gelombang-gelombang ekstrim. Karena ketika gelombang ekstrim itu selalu terjadi, kita nggak akan pernah melihat segala sesuatu itu clear. Nah, Ibu Bapak maaf banget ya. 95% dari responden yang pernah saya teliti 12 tahun belakangan ini, jarang yang menjadikan sholat sebagai wahana istirahatnya. Karena jadi harus gitu, Bu. Makanya respon begitu azan, ya gitu, Bu, Pak, ya gitu. Zuhur. Kebiasaan juga ya. Kebiasaan. Balik kebiasaan gitu. lagi. Makanya pertanyaan sederhananya, gini, katakanlah sholat udah nggak diwajibkan, masih mau ngerjain nggak? Itu aja pertanyaannya. Dan ketika saya masih mau ngerjain, berarti bukan masalah saya menunaikan kewajiban. Perlu, Ibu Bapak, kalau kita nggak istirahat, gimana mau sembuh? Pengen sembuh,
tapi nggak istirahat gitu. How come? Nggak mungkin. Pengen bertumbuh, tapi nggak nanam gitu. Gimana? Jadi kan kalau kita lihat tradisi Islam, aduh Bu, Pak, that's so beautiful. Harian ada sholat, mingguan Jumatan, bulanan Ramadan, 9 harian umroh, tahunan haji, Idul Fitri, Idul Adha. Coba, ini kan desain sistem yang top gitu. Kalau dipakainya benar dalam tanda petik ya, benar di sini proper gitu ya. Dan ini nggak bicara benar atau salah karena setiap apapun pasti sesuai dengan kapasitas kesadarannya gitu. Nah jadi pertanyaannya, Ibu pernah dengar satu hadis gini nggak? Sholat itu hiburanku, kata Nabi Muhammad. Hiburan. Iya. Betul nggak? Berarti kalau sholat adalah hiburan, itu udah bukan sesuatu ya gini. Kalau orang sekarang kerja tiap hari Jumat, udah mulai happy banget, udah pasti dia nggak betah sama kerjaannya aja. Tiap lihat jam, kapan pulang, udah pasti itu harus mulai hati-hati aja. Karena di situ pasti nggak sesuai dengan enjoyment-nya gitu, enjoy-nya gitu. Pertanyaan, se-enjoy apa sih ibu bapak sholat gitu? Itu yang bisa ngejawab cuman rasa gitu. Karena kalau pikiran tuh pasti ngomong, oh enjoy kok gitu, enjoy kok, udah pasti. Tapi kalau rasa, udah deh. Se-enjoy apa kita melakukan sholat? Seikhlas apa kita melakukan sholat? Pokoknya guru saya tuh pernah ekstrim cerita gini, lu kalau ngamut gak usah sholat lah gitu. Ini sama orang yang benar-benar gak pernah tahu sholat, gak pernah ngerti sholat, karena pengen membahas, ya kan sama ya, konteksnya adalah bagaimana ketika dia masuk dulu gitu. Makanya 5 kali ini untuk orang yang awam banget ya Bu, Pak Guru saya ngomong gini, untuk yang awam banget. Lu mending 1 tapi full charge daripada 5-5-nya tapi gak ada yang full charge gitu. Kasarnya gitu. Ya dalam artian, yuk kita mulai menyadari bahwa ini tuh tools gitu. Sholat justru kadang ketemu kunci hilang. Makanya gimana cara menemukan barang yang hilang? Sholat. Gitu ya. Kenapa? Karena pasti ketemu. Kesadaran hilang juga sholat ya. Jadi nanti ketemu, apa berkah sholat? Kunci ketemu gitu. Ya bagus juga sih ya, at least jadi ada jawaban gitu. Ini ya Mbak Kamila, ini salah satu common isu ya yang pernah saya teliti juga gitu. Nah, jadi saya simpulkan dulu Bun. Yuk sekarang kita mulai menyadari gitu. Sesederhana. Aku hari ini adalah kebiasaanku yang aku ulang-ulang. Coba dicari 1 aja yang mau dirubah yang mana. Jangan semuanya dulu, nggak bisa. Sebulan 1 perubahan aja, cukup. Setahun 12 perubahan terjadi, jangan semuanya pengen. Sekarang tuh orang punya cita-cita, contoh ya, ke cita-citanya harus 1000 langkah. Wah udah niat, yes, oke, hidup baru, oke. Baru 2 langkah ganti cita-cita, yang nggak nyampe-nyampe atuh Bu. Wah, 2 langkah ganti cita-cita, 2 langkah ganti cita-cita, gitu. Nah disitulah kenapa ada statement istiqomah gitu. Keep on track. Karena pertumbuhan takes time. Gitu ya. So that's why ketika kita mengerti ini dalam konteks, kan kita belajar ini sekarang knowledge nih. Begitu knowledge diaplikasikan dalam kesadaran, di situ aha momennya dapat gitu. Oh ini. So jadi mungkin maaf banget. Coba mulai dipertanyakan deh. Aku enjoy nggak sih sama sholatnya gitu, sama orang yang tradisinya Islam gitu, enjoy nggak? Kalau nggak enjoy berarti tanya, ada apa kok saya nggak enjoy? Jangan-jangan nggak ngerti, jangan-jangan nggak paham. Kalau enjoy sholatnya nggak 5 kali lagi ya Kang Abu ya? Nggak 5 kali lagi. Kali. Makanya kalau ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ada sunnah. Sunnah tuh untuk menambah sesuatu. Sekarang wajibnya kepaksa, sunnahnya kepaksa. Gitu dalam tanda petik. Karena tahu kok, kita tahu banget kita ngerjain ini kepaksa atau enggak. Kita tahu banget di dalam. Dan nggak usah, ya balik lagi sih ya. Kadang tuh, aduh kalau sholat jadi ngerasa kepaksa takut dosa. Udah deh gitu dalam tanda petik konteksnya tidak di situ gitu. Konteksnya adalah rasakan. Do I enjoy? Apakah saya enjoy nih melakukan sholat? Atau gini deh, ibu bapak kan pasti punya interestnya masing-masing. Ada yang senang ngelukis, ada yang senang masak.
Ibu bapak yang senang masak, enjoy pasti masak. 5 jam nggak akan kerasa. Bikin opor, bikin rendang. Kira-kira waktu sholat, se-enjoy masak nggak gitu? Nanti dibalikin. Begitu kesadarannya sudah mulai puncak, maka masaknya adalah sholat. Bekerjanya adalah sholat. Semuanya adalah sholat. Maka nanti kita mengerti bahwa secara ritual 5 kali, tapi di 70, 19, 20, 21, di situ ada kata-kata daimun. Orang yang sholat terus-menerus daim. Karena pada akhirnya sholat tidak ditentukan ruang dan waktu. Tapi bagaimana konektivitas kita kepada Sang Ruhani. Konektivitas kita kepada Allah. Terakhir ya untuk kita renungkan. Ibu Bapak. Mungkin ya. Tips aja ya. Ini cuman ngasih tips lah. Bukan ngasih lagi. Berbagi Bu. Pak. Berbagi. Ya, Ibu Bapak boleh coba. Boleh coba ya. Salah satu melatih pikiran adalah melakukan mental exercise Bu. Ini saya pernah dapat pelajaran ini dari satu guru. Ini saya share sedikit ya. Itu disebut sholat mental Bu. Gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas. Kalau offline lebih asik lagi bahasan, nanti insya Allah pas offline kita perdalam gitu. Tapi intinya sederhana. Kan 5 waktu udah jelas lah ya. Udah nggak usah dibahas aja. Ini sih udah, ini satu pondasi gitu. Tapi at least Ibu Bapak ketika Ibu Bapak bisa menghening, duduk, bayangkan ketika kita melakukan sholat 5 waktu itu sendiri. Contoh, duduk aja, santai, relax. Tapi kita membayangkan begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Bayangkan ruku. Bayangkan berdiri lagi. Bayangkan sujud. Bayangkan duduk di antara 2 sujud. Sampai terus. Itu yang disebut dengan melatih si mental gitu. Ketika runtutannya udah mulai oke tanpa terdistraksi kemana-mana, ketika kita udah mulai bisa mengikuti dari rokaat 1, rokaat 2, ini kalau terlatih saya jamin gak akan ingat kunci lagi gitu kira-kira. Karena distraksi pikirannya lagi kita limitasi gitu. Nah pelan-pelan nanti dibawa ke gerakan rasanya. Ya, contoh atiullah wa ati rasul. Coba kita renungin. Nabi Muhammad sholat yang pakai gerakan itu nggak di usia 40 tahun Bu. Di umur 40 tuh nggak ada kalimat langsung akimi sholat, nggak ada. 13 tahun berikutnya baru pakai gerakan. Betul nggak? After dia punya konteks kesadaran tauhid, baru dia melengkapi dengan gerakan. Nah yang bahaya, gerakannya diulang-ulang, tapi ketauhidannya nggak connecting gitu. Nah maka sekali lagi Bu, Pak, 5 kali sehari wahana latihan. 5 kali sehari wahana bagaimana kita terus-menerus untuk bisa berdamai dengan si kebuasan jiwa. Yang pelan-pelan jadi jinak. Kalau udah jinak, dia yang ngikutin kita Bu, Pak. Orang nyebelin, mau happy ya, happy aja. Nggak ada situasi yang nggak asik, happy aja. Jadi kekuatan faktor eksternal sekali lagi, tidak ada kekuatan apapun faktor eksternal tanpa sebuah reaksi kita. Dan reaksi itu dibiasakan. Makanya jangan terlalu reaktif. Gimana jangan terlalu reaktif? Ya sholat namanya. Hening, jeda, istirahat. Jadi Ibu Bapak mungkin salah satu mindset lagi begitu Allahu Akbar, this is it. I need to resting. Saya perlu istirahat nih. Istirahat dulu sebentar. Untuk refreshment semuanya. Jadi once momen istirahat itu disadari, diniatkan, itu pasti punya akan different perspektif sama apa yang bisa dirasakan gitu. Duh Bun, maaf agak panjang Bun penjelasannya. Saya balikin dulu deh. Bangga Bun, silakan.
nggak apa-apa, tapi jadi akhirnya jadi kita tambah sadar bahwa memang kajian untuk membangun jiwa, membangun kesadaran ini emang perlu ya Kak Abu ya. Jadi memang sudah waktunya, karena tadi Kak Abu banyak banget mencontohkan kayak Rasul itu dulu diceritakan dalam dalam sejarah bahwa Rasul tuh kalau pergi ke masjid tuh kan lewat jalan yang satu, pulangnya lewat jalan yang lain. Itu kan kalau ini selama ini kita masih memakai dogma, oh itu untuk mencari pahala, biar pahalanya panjang, biar pahalanya banyak. Ternyata itu salah satu mungkin buat Rasul mengajarkan kita untuk merubah kebiasaan ya, kalau kita harus mencoba merubah yang sesuatu yang baru gitu. Itu jadi saya tadi, oh iya ternyata banyak sekali yang dicontohkan dalam syariat-syariat Islam itu memang harus membacanya dengan kedewasaan jiwa, dengan kedewasaan kesadaran gitu. Kalau kita membacanya hanya dengan dogma, hanya turun-temurun dan hanya itu aja yang harus dikerjakan, ya kita masih terus mencari pahala gitu. Itu sangat membuka sekali untuk kesadaran. Tadi Kang Abu sudah cukup sekali panjang lebar banget menceritakannya, dan sebenarnya masih banyak juga yang ingin saya sampaikan tadi dari Kang Abu ceritakan. Cuman karena waktu juga Kang Abu, saya sebelum ke teman-teman nih, saya cuma mengingatkan Kang Abu untuk nanti kita coba dilatih dengan sholat yang jeda ini ya Kang Abu ya, sebelum kita tutup gitu. Itu aja, karena memang sering sekali saya juga ngerasain sekarang udah ngerti gitu, udah sholat tuh seperti apa gitu. Itu kadang enjoy, kadang itu ke distract sama pikiran-pikiran gitu. Itu sering sekali. Nah itu gimana caranya biar kita tuh benar-benar istiqomah, biar benar-benar ini, karena nah itu juga tadi juga gini aku, ini juga yang rada mengganggu saya tadi ya dengan bahasa-bahasa, karena saya keluar dari dulu pertamanya belajarnya dari syariat, jadi bahasa-bahasa yang Islami itu masih sering terbawa, dan memang selalu saya bawa karena di keluarga kita masih melakukan itu semua gitu, kayak assalamualaikum, kayaknya gimana banget gitu. Tapi kan bukan berarti dengan kita udah belajar kesadaran kita meninggalkan hal-hal itu. Misalnya kita bilang subhanallah, kan memang iya. Soalnya kita tiba-tiba kita ganti dengan bahasa lain, maha suci. Kita datang, saya penuh dengan kedamaian, datang ke rumah Teh Dici nggak pakai assalamualaikum. Teh Dici, saya datang dengan kedamaian. Lebay banget gitu kan. Gitu. Nah itu banyak hal yang kayak gitu. Jadi saya menjawab juga kadang-kadang, aduh terima kasih ya jazakallah khairan kasiro atau jazakumullah gitu. Duh so Arab gitu kan. Kayak gitu juga. Ya ampun saya salah ya gitu. Tapi karena kita udah belajar tidak ada salah, tidak ada benar, ya udah nggak apa-apa. Itu udah saya siap untuk saya terima, karena itu kadang-kadang kita refleks. Ya insya Allah nanti saya datang ya gitu. Atau apa gitu. Tapi insya Allah apa yang kita dapatkan sekarang, bismillah, saya ngerasa bahwa ini sekarang bentuknya udah dengan kesadaran. Saya ngucapin assalamualaikum, ya sudah dengan kesadaran gitu. Mau orang bilang saya so Islam, mau so Arab, bukan so Islam sih, dibilangnya so Arab gitu kan. Kan bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Kan kita kan Pancasila gitu kan. Ya tapi mengartikannya nggak gitu juga sih gitu. Tapi ya sudah, itu yang tadi yang Kang Abu sampaikan itu ya, memang itu yang rada kadang-kadang saya masih memakai itu, dan itu refleks gitu kan, karena memang sudah gini. Tapi bismillah saya menyampaikannya akan dengan kesadaran gitu. Dan tombol saya tidak akan saya berikan sama orang. Itu aja Kang Abu. Nih ada pertanyaan Kang Abu. Iya. Kalau mau join offline ke mana? Jadi ini beda-beda jalur. Nanti sebentar, nanti saya ini kan ya, nanti dijawab yang jalur offline ke mana. Oke. Tapi saya tidak ada tadi, jalur offline ke mana. Kenapa? Mau respon dulu sebentar dikit ya. Mangga. Ya. Ibu dan Bapak, ini saya rasa di pembahasan kita ini yang paling esensial ya. Ini penting banget. Gini. Kita adalah produk pengulangan dari orang tua kita. Mau nggak mau? Oke. So apa yang diinstal ke kita
itu pasti datang dari orang tua kita diinstal dari orang tuanya, dan seterusnya gitu. So ketika kita tahu kalau sekarang ini penginstalannya harus ada upgrade, yuk stop di kita nih. For the next generation, itu perlu untuk ada peningkatan gitu kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana gitu ya. Kan mau nggak mau kita juga sebagai pengisi kedinamisan gitu. Di 5104 tuh ada kalimat begini, Ibu Bapak. Karena ini saya rasa pembelajaran untuk kita barengan bersama gitu. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, enggak deh. Cukup untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Jadi banyak yang ngikutin dari apa yang diajarkan oleh tradisi keluarganya. Kebayang nggak kalau tradisinya ini hanya berhenti di level atau wilayah syariat gitu misalnya. Oke? Dan apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Sampai ada pertanyaan gitu, Bu. Emang masih mau ngikutin nenek moyang kamu? Gitu kira-kira bahasanya kalau dalam conversation. Nenek moyang kamu kan nggak dapat petunjuk, dia cuma ngikutin dari semua tradisi-tradisi yang diturunkan sampai ke kita hari ini. Dan Ibu Bapak kita saya rasa punya sebuah penting untuk punya sebuah kesadaran gitu ya. Karena di surat 4 ayat 9 ini menarik banget kalimatnya begini. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ini berbicara lemah di sini bukan masalah lemah hanya secara ekonomi, misalkan pendidikan, itu penting, yes. Tapi nanti insya Allah di satu pertemuan atau dua pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke silabus tentang haji, kurban, dan Ibrahim. Bu, Pak. Wasiat Ibrahim tuh simply, Bu. Pak. Dan saya rasa ini penting untuk kita renungkan. Jadi kalau tiap hari kita bawa-bawa nama Ibrahim gitu, di sholat kita. Dan kita lupa kepada wasiat Ibrahim yang paling terpenting gitu. Saya rasa ini penting untuk kita renungkan gitu. Kalimatnya begini. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Berarti Ibrahim punya wasiat penting ke anak-anaknya. Dan saya rasa Ibu Bapak, selagi kita masih bisa bernapas, saya rasa wasiat ini penting untuk kita teruskan juga ke anak-anak kita gitu. Karena ini salah satu wasiat yang sangat penting secara esensial. Dibilang, hai anakku, Allah telah memilih kesadaran ini gitu ya. Kita pakai bahasa yang esensi. Maka janganlah kamu mati sebelum kamu berserah utuh kepada Tuhan. Sebelum berserah seutuh-utuhnya. Jadi wasiatnya Ibrahim ke anak cucunya, ini di-apply atau dilakukan sama Yakub sebagai cucunya. Berarti Ibrahim berhasil melegasikan kesadaran ketuhanan ke anak cucunya. At least sampai Yakub di cerita ini. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Jadi Yakub lagi sakaratul maut gitu ceritanya. Yang dia khawatirkan cuma satu sama anak-anaknya, Bu. Statement yang menarik. Istilahnya ginilah. Begitu Yakub mau meninggal, nanya ke anaknya, nah, kalau papa mati, kalau papa meninggal, kamu mau nyembah siapa, nak? Gitu. Saya bilang, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Tapi anak-anaknya bilang, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maka kenapa ini dijadikan salah satu esensial? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu salah satu bagaimana wasiat Ibrahim untuk anak-anaknya, wasiat kita untuk anak-anak kita, perlu dipertimbangkan bahwa setelah kita nggak ada, anak-anak ini mau nyembah siapa sih? Gitu. Pertanyaannya, kalau tidak diperkenalkan, kalau kita stuck di level yang sama, berarti kembali kepada, emang kamu mau ngikutin nenek moyangmu? Bahkan nenek moyangmu aja nggak dapat petunjuk dan nggak tahu apa-apa gitu kira-kira. So itulah intinya Ibu Bapak. Ya pembelajaran ini adalah salah satu poin di mana kita sama-sama update gitu. Mudah-mudahan apapun ya, apapun pembelajaran kita untuk for the next
Itu ada update. Yang kedua, berbicara masalah syariat, tarekat, hakikat gini. Kita melakukan sesuatu kalau kita nggak enjoy pasti malas, Bu. Makanya kemarin ada meme bagus banget gitu. Jangan-jangan so ateis lah, bilang aja malas sholat gitu kira-kira. Jadi nggak sholat bilangnya aku udah ateis gitu. Udah bilang aja malas lah gitu kira-kira. Itu keren tuh si meme-nya. Tapi di belakang kalimat itu tuh ada statement di mana, ibu bapak maaf ya, kita tuh nggak bisa meninggalkan syariat tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Selevel gimana pun sakti, mau makan tetap harus ada makanan nyampe ke mulut gitu. Oh, saya udah di level hakikat, jadi nggak perlu syariat. Berarti nggak perlu ada gerakan tangan. Gimana caranya nasi masuk ke dalam? Itu ceritanya. Kan nggak mungkin. Cuman yang perlu disadari, bisa jadi konteks syariatnya dengan sesuatu yang mungkin kita belum paham. Tapi syariat nggak bisa ditinggalin. Itulah kenapa ibu bapak kalau dalam stage wisdom, level paling rendah tuh benar salah, Bu. Jadi kalau masih ngomong benar salah tuh TK banget aja, 2+2 banget. Makanya sesuai dengan nama wahana kita, yang disuruh Allah bukan berlomba dalam kebenaran, tapi kebaikan. Ini nomor 2. Karena kalau udah bikin berbuat baik, udah nggak nanya-nanya lagi gitu. Benar salah, ya udah kebaikan. Tapi ibu bapak, most of the top level, yang paling tinggi adalah bijaksana. Ya kalau saya ketemu orang Islam, Assalamualaikum, dengan kesadaran. Saya ketemu orang Sunda, Rahayu, dengan kesadaran. Saya ketemu orang Kristen Katolik atau Protestan, Shalom, dengan kesadaran. Dan semua dengan kesadaran-kesadaran itulah outputnya apa? Kita akan mengalir dengan, let's say, kita bicara moralitas, kebiasaan, kebudayaan, dan seterusnya. Karena puncaknya adalah wisdom itu sendiri gitu. Nah, jadi bukan meninggalkan atau bukan apa lepas atau enggak sih. Karena ibu bapak maaf ya, semakin nanti kita masuk ke dalam level esensi, kangen gitu. Kangen tuh dalam artian sama seperti Nabi Muhammad mengatakan sholat itu hiburanku gitu. Beda gitu ya, ketika kita ngerti melakukannya udah bukan karena takut gitu. Udah bukan karena traumatik gitu, bukan. Karena saya salah satu korban traumatik sih, salah satunya terhadap sholat, Bu. Pak. Tapi at least begitu saya belajar, oh oke. Memang saya perlu dulu kurikulum itu gitu. Yang akhirnya dengan kurikulum itu, saya menyadari, oh oke. Ternyata poin pentingnya ada di sini gitu. Gitu, Bun. Ya, Bu, sangat masuk banget. Memang banyak sekali sebetulnya yang mempertanyakan hal yang seperti saya sampaikan tadi, yang memisahkan dari syariat. Tapi ya jawaban Kang Abu sangat ngena banget, karena memang saya juga ngerasa walaupun kemarin belum mendengar ini dari Kang Abu, tapi ngerasa ya memang saya butuh syariat gitu. Karena konsep itu juga kan syariat gitu ya Kang Abu. Syariat. Ini Ketika kita setiap kali kan ikut kajian ya? di mana-mana, itu kan kita lagi belajar syariat gitu. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan ke dalam sholat, ke dalam jeda, ya kita sama-sama aja itu bersyariat juga, tapi sok-sokan nggak mau bilang pakai syariat gitu. Itu mungkin ini dari teman-teman. Kang Abu silahkan dilanjutkan lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, siapa tahu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau dielaborasi. Kalau enggak, kita latihan hening seperti biasa. Ya. Oke ya. Kalau nggak ada, oke, ini diendapkan dan kita bersyukur, berterima kasih, kita santai, relax gitu. Dan insya Allah nanti di offline sih pasti lebih enak ya untuk kita bahas ini lebih dalam. Tapi at least hari ini kita istirahat Ibu Bapak. Dah ya, ini mungkin istirahat sebenarnya sih. Kan tadi masih mikir-mikir ya, dengerin ngomong gitu, dianalisa, dah. Jadi analytical mind-nya direlaksasikan. Yang pakai kacamata boleh dilepaskan dulu, duduknya dinyamankan Ibu Bapak. Posisi duduk tuh sangat menentukan, santai, rileks ya. Jangan terlalu bungkuk, jangan terlalu tengadah, supaya kita di eye level aja, supaya tulang punggungnya tetap lurus, gitu. Tegak, tapi tidak memaksa, dan juga nggak malas, gitu ya. Bukan gini. Tapi santai aja, rileks.
Oke, dan untuk masuk ke dalam istirahat yang lebih baik, kita mengurangi distraksi. Nggak harus sih, tapi ini the easiest way, yaitu memejamkan kedua mata kita. Untuk disadari aja Ibu Bapak, waktu kita memejamkan mata tuh banyak yang nggak betah gitu Bu. Dan itu nggak apa-apa. Dan saya sengaja hening kali ini benar-benar kita hanya akan mendengarkan diri ya. Nggak perlu pakai musik dari luar, nggak perlu pakai apa-apa. Udah kita nature, dengarkan alamiah dirimu gitu. Jadi silakan dipejamkan matanya dan amati aja. Sadari sesederhana aku sedang memejamkan mataku. Dan Ibu Bapak rasain rasanya. Kalau perlu ditanya, apa sih yang aku rasakan sekarang? Bosankah? Takutkah? Gak nyamankah? Kalau perlu dibuka dulu sejenak, boleh dibuka dulu. Kalau udah mulai nyaman, it's okay. Kalau mungkin ada rasa bosan, ditanya lagi, kenapa bosan? Jangan ditolak, dan jangan dipaksakan. Tapi diterima aja. Nah biasanya ketika mata kita tertutup, mulai tuh. Dia mencari celah ke depan, ke belakang, nggak apa-apa. Untuk membuktikan bahwa ada yang berpikir di dalam diri kita. Sekarang Ibu dan Bapak mundur ke belakang layar untuk menyaksikan pikirannya sendiri. Lihat aja pikiran. Begitu mikirin anak, oh pikiranku lagi mikirin anak. Begitu mikirin rumah, oh pikiranku lagi mikirin rumah. Biarin si pikiran loncat depan belakang. Kita hanya menyaksikan. Lihat pikirannya. Saksikan. Lihat. Nah, Ibu Bapak sekarang yang masih sibuk banget pikirannya, cara termudah, sederhana, sangat praktis supaya pikirannya tidak terlalu sibuk adalah dengan tersenyum. Boleh senyum. Senyum aja. Secara instan ketika kita tersenyum, pikiran tuh kayak ada pause-nya gitu. Mati gaya dia. Salah satu menaklukkan pikiran adalah tersenyum. Senyum aja. Yang nggak biasa mungkin agak pegel, susah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nanti kita akan menyadari Ibu Bapak, lengkungan terindah dalam diri manusia adalah senyuman. Apalagi senyuman yang ada powernya, energinya gitu. Senyum aja. Kalau boleh saya tambahin katanya, senyum manis lepas. Coba bedain dulu. Antara saya tersenyum dan saya tidak tersenyum, kesibukan pikirannya pasti beda. Mungkin boleh sekarang dicoba cemberut lagi. Gimana rasanya? Dan kembali tersenyum. Nah, gitu. Oke, Ibu Bapak. Dan sekarang mari kita mulai masuk ke kesadaran yang lebih dalam dengan cara yang paling mudah adalah mendengarkan.
Ibu bapak belajar mendengarkan apa adanya. Belajar mendengarkan sesuatu yang tidak perlu dimaknai. Tidak perlu dinilai ini suara siapa, maknanya apa, nyuruh apa. Meskipun ibu bapak mendengarkan suara saya, tapi ibu bapak dengarkan suara ini tanpa dimaknai. Hanya dengarkan suaranya, tapi nggak perlu masuk ke dalam isinya. Dan dengarkan sekitarnya, entah itu di sebelah ada yang batuk, ada angin, ada apapun kicauan burung. Dengarkan apa adanya, tidak perlu dinilai. Tetap tersenyum manis lepas. Nikmati, syukur. Sambil kita mendengarkan tanpa konsep, mendengarkan tanpa nilai, tetap tersenyum. Niatkan dalam hatinya, katakanlah dengan penuh kasih sayang. Wahai jiwaku, istirahatlah. Wahai jiwaku, istirahatlah. Kau berhak untuk istirahat. Berhak untuk hening sejenak. Dan biarkan per saat ini rasa beban-beban apapun dilepaskan. Ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Gak usah dipikir, gak usah dicari. Biarkan saja. Yang terpenting kita niatkan dan tetap tersenyum manis lepas ke hati. Dan tanpa disadari, tanpa dipikirkan, per saat ini hati kita semakin terbuka, semakin ringan, lega, santai, hadir utuh di sini saat ini. Santai, rileks. Semua terjadi di dalam diri kita. Dan kita membiarkan diri kita masuk ke dalam diri kita. Apapun per saat ini yang sedang dirasakan,
diterima. Khususnya mari kita niatkan untuk memaafkan semua apapun yang belum dimaafkan. Niatkan saja, tersenyum manis lepas kepada apapun dan siapapun yang belum dimaafkan. Terima dan alirkan. Santai, rileks. Dan mulai kita dengarkan nafas kita masing-masing. Sadari nafas kita masing-masing. Bersyukur, berterima kasih. Dan membiarkan tubuh kita memperbaiki dirinya. Jiwa kita memurnikan dirinya. Dimurnikan dan dibersihkan oleh kasih sayang Allah. Santai, rileks. Tidak perlu dimaknai, rasakan aja getarannya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, kita boleh mengusap wajah kita, dan perlahan untuk kita membuka kedua mata kita. Silakan.
Terima kasih Ibu dan Bapak, hatur nuhun. Semoga beberapa waktu ini dari pagi sampai menuju siang ini menjadi wahana indah untuk Ibu Bapak, menjadi wahana istirahat, menjadi wahana kontemplasi, menjadi wahana untuk meniti kesadaran yang senantiasa kita semua adalah teman bertumbuh, kita semua adalah murid semesta yang selalu belajar, senantiasa bermanfaat. Ibu Bapak, senantiasa kita selalu memasang jangkar-jangkar kekinian agar kita hadir di sini utuh saat ini. Yang senantiasa disitulah puncak bagaimana kita menuju kepada kebijaksanaan, menuju kepada kebahagiaan, kedamaian, dan senantiasa menjadi cerita perjalanan gitu ya, skenario kita ilaihi rojiun, yang senantiasa husnul khatimah. Atur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan dulu ke Bunda Isya. Silakan, Bun. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih sekali hari ini. Nyaman banget, tenang banget, damai banget, dan barusan udah diajak jeda. Udah nggak pengen ngomong apa-apa ya Kang Abu. Terima kasih, dan terima kasih untuk teman-teman juga untuk kebersamaannya. Semoga kebersamaan kita untuk mendewasakan jiwa, untuk mendapatkan kesadaran, semakin sadar, dan ketika kita kembali, kita sudah berada di dalam kesadaran yang seutuhnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Teh Dice yang sudah memfasilitasi dan teman-teman semua. Mangga Kang Abu dilanjut kalau mau berfoto. Ya, atur nuhun, Ibu dan Bapak. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam.